Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Ananda sekalian, semenjak hari Minggu 22 Maret kita tidak tatap muka di dalam lokal. Sudah sampai pula sekarang kegiatan kita pesantren Ramadan. Kondisi yang ada membuat kita tidak bisa berjumpa, tetapi itu tidak menghilangi makna. Walaupun sudah lama tidak bertemu, tidak akan merusak jembatan hati yang pernah kita bangun. Sebagaimana yang sering Bapak sampaikan, sekencang apapun topan yang menghantam, banjir yang datang, batu yang menimpa, jembatan hati kita jangankan runtuh, retak pun tidak. Sehingga hati Bapak masih bisa nyebrang ke hati Ananda, hati Ananda juga masih bisa nyebrang ke hati Bapak. Kalau jembatan hati di antara kita masih terbangun dengan kokoh dan senantiasalah jaga jembatan hati ini. Baik Ananda yang Bapak cintai, titip salam rindu dari Ibu Kepala, dari Wakil Kepala, dan dari karyawan-karyawati MTSN 2 Sejunjung. Semuanya titip salam buat Ananda. Cuman ada yang titip paket, apalagi titip pulsa. Tapi titip salam rindu sama Ananda. Tapi jangan khawatir, hari ini Pak Army akan bagi paket. Kalau kemarin mungkin hanya khusus untuk 7D, ada yang dapat 50.000, ada yang 20.000. Sekarang semuanya berpeluang mendapat. Berapa total paket yang akan dikasih? Yaitu 100.000 rupiah untuk 5 orang. Siapa yang akan mendapatkan? Yaitu orang yang pertama mengirim ringkasan ceramah ini ke WA pribadi Bapak. Tapi tidak mulai dari sekarang. Nanti kamu percepat videonya lalu kirim, tidak berlaku. Dimulainya yaitu jam 9.45. Jam 9.45. Kalau sebelum itu berarti tidak berlaku. 5 orang pertama akan diberi reward berarti 20.000 per orang. Nanti akan diumumkan di WA grup lokalnya siapa yang 5 orang pertama tersebut. Baik Ananda, kita lihat dulu gambar berikut. Ya, kalau kita lihat kondisi ini, untuk makan saja susah, jangankan untuk hal-hal yang mewah Ananda. Untuk makan seharian saja susah. Ini namanya hidup orang-orang yang betul miskin, bukan miskin yang dibuat-buat. Dia menahan lapar tidak hanya 1 jam, 2 jam, tapi dalam waktu yang tidak ditentukan, entah kapan selesainya. Ya, silakan kita bawa ke hati kita. Dan juga bahkan ada yang tidur di rumah kardus, di rumah yang tidak layak pakai. Ya, silakan lihat. Ya. Jadi dari gambar-gambar yang ditampilkan tadi, Bapak ingin berbicara tentang puasa ini. Kalau secara umum itu serba-serbi puasa. Kalau serba-serbi tentu banyak, cuma dalam waktu yang singkat ini biasanya orang bicara tentang beberapa karakter manusia memasuki Ramadan, selama Ramadan,
hikmah bulan Ramadan, keutamaan bulan Ramadan, dan seterusnya. Pada kali ini hanya bicara tentang khusus hikmah puasa bulan Ramadan. Itu pun tidak bisa panjang lebar. Di antara hikmahnya itu yang pertama adalah kita bisa merasakan secara langsung apa yang dirasakan oleh kawan-kawan seperti di dalam foto tadi. Kita bisa merasakan betapa tidak enaknya lapar. Betapa tidak enaknya kita mau makan, ternyata tidak ada yang mau dimakan. Dan ini dirasakan oleh saudara-saudara kita bertahun-tahun. Sudah sangat lama sekali. Hanya orang yang laparlah bisa merasakan bagaimana tidak enaknya lapar. Mungkin orang kenyang bisa merasakan bagaimana tidak enaknya lapar. Kapan kita bisa merasakan lapar? Bahkan bukan kelaparan. Lapar ya ketika kita berpuasa ini. Itu pun hanya terbatas, Ananda. Hanya dari imsak sampai berbuka, setelah itu kita bisa sepuas-puasnya lagi. Sudah tersedia, sudah terhidang di meja makan kita. Sementara saudara-saudara kita tadi belum tentu ada yang akan dimakan. Anaknya, suaminya, istrinya, keluarga besarnya, tidak ada yang mau dimakan. Artinya dengan adanya kita melaksanakan puasa dengan sungguh-sungguh, mudah-mudahan kita bisa merasakan apa yang dirasakan selama ini oleh orang yang kelaparan, sehingga timbul kepedulian kita terhadap orang-orang tersebut. Dan timbul rasa syukur kita terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita selama ini. Nah, jangan sampai apa yang telah diberikan Allah itu tidak kita syukuri. Artinya timbul rasa kepekaan kita terhadap penderitaan orang lain. Kalau kita kenyang, tidak tahu bagaimana rasanya kenyang. Bapak tidak bisa bayangkan, andaikan Allah juga mewajibkan puasa tidur di rumah. Ngerti maksudnya itu? Puasa tidur di rumah. Puasa makan berarti tidak makan. Puasa tidur di rumah berarti tidak tidur di rumah selama 1 bulan. Semewah, semahal, selengkap apapun rumah kita, tetapi kita tidak boleh tidur di rumah itu. Haram tidur di rumah itu 1 bulan seperti puasa ini. Andaikan Allah mewajibkan hal seperti itu, kita tidak bisa bayangkan. Dan kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita yang tidur memang di rumah kardus. Bukan sebuah istilah, memang dibuat dari kardus. Di kolong jembatan, bocor, nyamuk, lalat, bau, semuanya di situ. Jangankan untuk rumah, untuk WC saja tidak layak itu. Tapi itulah rumahnya. Nah, sementara kita di rumah kita bisa merasakan enak-enaknya. Jadi yang pertama, hikmah puasa Ramadan itu kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang miskin, sehingga setelah kita berpuasa dengan sesungguhnya, kita timbul pada diri kita kepekaan terhadap orang-orang tersebut, tidak cuek lagi, yang disebut juga dengan kepedulian sosial. Yang kedua, Ananda, yang kedua adalah kalau kita puasa itu, tidak ada orang lain yang tahu puasa atau tidaknya. Hanya kita, Allah, dan malaikat. Keluar kita dari rumah, pergi main layang-layang, main apa kan. Nanti pas siang, jam 2 pulang. Wah, capeknya bukan main. Dipucat-pucatkan bibirnya. Jalannya kayak orang mau mati besok. Padahal tadi udah minum di luar. Padahal sudah makan di luar. Tidak tahu orang tuanya. Tidak tahu temannya yang di rumah. Tidak tahu tetangganya. Yang tahu hanya dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puasa ini adalah ibadah yang tersembunyi, yang rahasia, yang hanya kita tahu bahwa puasa atau tidak kita.
Apa yang terdapat di sini? Nilai kejujuran. Nah, nilai kejujuran. Bisa saja kita berbohong kepada orang tua kita bahwa kita berpuasa, ternyata kita tidak puasa. Nah, nilai kejujuran yang luar biasa. Karena kejujuran itu jauh lebih penting walaupun menyakitkan. Kejujuran itu memang Ananda sekarang sangat sulit mencarinya. Sebenarnya jujur itu adalah hal yang mudah. Jujur itu lebih mudah daripada bohong. Karena kalau jujur kita tidak perlu berpikir. Karena kita kalau jujur tidak perlu rekayasa. Tidak perlu memikir apa ya jawabannya. Kita spontan aja. Yang sulit itu sebenarnya berbohong. Harus mikir untuk menutup kebohongan itu. Nah, kalau jujur ya udah selesai. Tapi sulit untuk berbuat jujur karena orang takut mendapatkan risikonya. Puasa inilah yang membentuk nilai-nilai kejujuran. Kalau pintar, luar biasa banyaknya orang sekarang, luar biasa cerdas, profesor, para ahli, tetapi karakter jujurnya tidak ada. Nah, mudah-mudahan dengan adanya puasa Ramadan ini nanti kita tidak lagi berbuat curang di luar karena kita sudah terbiasa di dalam bulan Ramadan dididik menjadi orang yang jujur. Yang kedua, kita terpelihara dari memakan makan yang haram. Kenapa demikian? Karena dalam bulan Ramadan ini, jangankan yang haram, yang halal saja tersedia di meja makan kita, lengkap. Siang hari bulan Ramadan tidak kita makan. Kenapa tidak kita makan? Kalau kita makan harus halal, zatnya, cara membuatkannya, cara mendapatkannya halal. Tapi kalau kita makan tidak boleh karena kita puasa. Sesuatu yang halal, yang bergizi, yang proteinnya ada, vitaminnya ada, sudah lengkap di meja makan, bisa kita menahan untuk tidak memakan. Andaikan ini terimplementasi dalam kehidupan kita, maka untuk meninggalkan hal yang haram itu gampang sekali. Kita sudah terbiasa meninggalkan yang halal. Yang dibolehkan saja kita sudah bisa mengendalikan diri. Apalagi yang haram. Apapun nama bentuknya. Yang haram. Apapun nama istilahnya. Yang penting intinya haram. Nah, subhat saja kita tinggalkan. Nah, sehingga nanti kalau di dalam pandangan Islam, sesuatu yang haram yang kita makan itu akan menjadi darah daging yang haram tumbuh di dalam tubuh kita. Kalau itu terus, maka tumbuhlah tubuh kita ini dengan darah daging yang haram. Bagaimana Ananda? Sudah capek? Belum, Tuan. Loh, kok kamu yang jawab? Nah, selingan. Jadi sekali lagi, mari kita ikuti pesantren Ramadan ini dengan sungguh-sungguh Ananda. Dan tetaplah tadarus dan menghafal Al-Qur'annya di rumah. Karena keterbatasan waktu kita untuk mengirim video, durasi terlalu panjang akan memakan paket juga. Maka Bapak akhiri dalam durasi 14 menit ini. Nah, sekali lagi salam untuk keluarga Ananda semuanya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.